Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dari kelas 1 KPIE dengan NIM 234-110-2180, ingin mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam di Banyumas. Dimulai dari bab pertama, pendahuluan, yaitu agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu secara teologis dan historis. Sebagai teologis, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat yang satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal yang sangat sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang sangat kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan seperti Jogja dan Surakarta, serta Krasidenan Banyumas, Kedung, Madiun, dan Malang. Secara masyarakat Jawa itu terbagi menjadi dua, yaitu wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial itu, masih terdapat kelompok yang sangat kecil yang memiliki prestise yang tinggi, yaitu kelompok ningkat. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konstruksi kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya, yang salah satunya adalah agama. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau disebut JBTS, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen, dalam sejarahnya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang sangat berbeda dengan wilayah eks-kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak itu menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa dalam pandangan Ahmad Tohari. Bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi, sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis, terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan, memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarianisme sebagai cara kehidupan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme. Berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Secara historis, masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa prakerajaan Jawa.
Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk JTBS. Sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Pada perjalanannya, pengaruh-pengaruh agama tersebut, terutama agama Buddha, masih sangat terasa pada kehidupan keberagaman masyarakat JTBS. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1852 menjadi awal runtuhnya kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan berdalih menjadi di bawah kekuasaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 hingga 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kyai Raden Adipati Wargahutama II. Kehidupan keberagaman pada masa Mataram awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hal yang sangat klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep Binatarat. Raja yang didewakan atau raja yang dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja. Keagamaan Islam pada masa Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana cara keagamaan pada Raden Sutawijaya. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasihat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik. Kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya berbeda dengan Demak. Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasihat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen masih bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substansif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal, Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi misalnya pada penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung sangat cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama Islam memberikan corak yang sangat berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar, Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Kehidupan sosial pada masyarakat Banyumasan, yaitu dari segi kehidupan sosial politik,
Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran, Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14 hingga ke abad 15. Setelah dua kerajaan terbesar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, terutama di daerah Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 hingga ke abad ke-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati ke-1 di Kadipaten Wirasaba ke-1 pada abad ke-15. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya kelima, Kadipaten Wirasaba I berada di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro hingga Gunung Sumbing. Pada abad ke-1 hingga ke abad 6, sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan Galuh Purba. Kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang, Pengramesan. Kerajaan Galuh Kelangon berlokasi di Roban, berkota di Medang, Pengramesan. Kerajaan Galuh Haleyan berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang, Kamulan. Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjau, beribu kota di Bagolo. Kerajaan Galuh Kumala berlokasi di Tegal. Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalacah. Kerajaan Galuh Nagala Tengah berlokasi di Cineang. Kerajaan Galuh Imbang Nagara berlokasi di Bagunai atau Pabuaran, beribu kota di Imbang Nagara. Dan yang terakhir, Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Malang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo hingga Purwodadi. Dalam struktur sosial, masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginjongan yang berada di bawah wilayah Kepresidenan Banyumas. Hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelen dan struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung dan juga Kepresidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara klien dalam struktur Kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Bagelen dan Banyumas. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas yang Panginjongan dengan budaya cabulaknya dan juga Bagelen yang semi Badendek dengan budaya Keraton Priyayina. Untuk karakter yang pertama, Banyumas Cabulaka dapat ditemukan di masyarakat yang tinggal di sebelah barat Sungai Luk Ulo. Sementara karakter yang kedua, Bagelen Priyayi, nampak dalam perilaku hidup masyarakat di sebelah timur Sungai Luk Ulo. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk diidentifikasi keaslian struktur sosial dan budayanya. Dualisme atau keterbelahan karakter Bagelen Banyumas yang ada juga menyebabkan struktur sosial budaya Kebumen yang sangat abu-abu dan kompromistik dalam perilaku masyarakat Kebumen.
Karenanya sulit ditemukan pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Perbedaan pendapat sebagai hasil berpikir kritis seringkali diharmonisasikan sehingga tidak menimbulkan gejolak dan konflik berkepanjangan di masyarakat. Dampak dari sikap sosial seperti ini seringkali membentuk perilaku masyarakat Kebumen sangat stagnan dan kurang dinamis serta lambat respon perubahan. Yang kedua, dari segi kehidupan ekonomi masyarakat, dari kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang sangat tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang sangat unik antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Beberapa daerah yang dikeliling atau diapit pegunungan vulkanik serta dataran tinggi cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam, kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di kala itu. Sebagai contohnya, aliran sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki pada abad ke-4, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dan berbagai dermaga dengan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga sangat berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Bab keempat, Islam di Jawa bagian selatan dewasa ini. Yang terakhir, yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus tergulirkan dalam sejarah peradaban Islam di negara termasuk Indonesia. Hal ini ditemukan gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga ke abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh dan berpegang pada aturan-aturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam dan otentik melalui implementasi hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sangat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Persoalan yang mengganggu adalah segala hal yang diamalkan oleh kaum Puritan akan dijustifikasi dan dilegitimasi sebagai hukum Tuhan yang bersifat mutlak. Dalam persoalan hadis, mereka sering menyandarkan suatu hukum terhadap satu hadis ansih yang ditentukan dari sekian sumber yang mendokumentasikan hadis-hadis tersebut. Beberapa faktor yang melatar belakangi mudahnya spirit pembaharuan Wahabi diterima oleh beberapa ulama di Indonesia adalah karena medan dakwah Nusantara yang berhadapan langsung dengan ajaran animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha. Faktor inilah yang menjadikan pembaharu Wahabi mudah mengadopsi doktrin pemurnian tauhid dengan harapan agar umat Islam Indonesia dapat lebih cermat dan dalam menjalankan ajaran Islam sehingga tidak tercampur dengan kebudayaan lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian Jawa Tengah bagian barat. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citandu yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan.
Kondisi tanahnya ini terdiri dari lapisan vulkanis muda yang sebagian besar wilayahnya berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman Puritan yang berkembang di wilayah ini, yaitu ada Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas, yaitu pada tahun 1998 banyak permunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Berkembangnya MTA di Jawa Tengah menyebar hingga ke daerah selatan dan barat Jawa Tengah, yaitu daerah Cilacap dan Banyumas dan Kebumen. Munculnya MTA di Purwokerto berawal dari sekitar tahun 2000. Pada saat itu beberapa mahasiswa unsut yang berasal dari daerah Surakarta yang tentunya sudah bergabung dengan MTA di daerah masing-masing mengadakan belajar kelompok di sebuah kos-kosan yang mempelajari brosur-brosur yang diterbitkan oleh MTA Pusat. Belajar kelompok dilaksanakan dengan rutin dan istiqomah, menarik teman-temannya untuk ikut bergabung belajar bersama. Dalam perjalanannya, menegakkan kebenaran, tentunya di sana-sini terjadi gejolak dari warga sekitar yang menolak atau tidak setuju diadakannya belajar kelompok atau pengajian di tempat tersebut. Yang kedua, Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Yang pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab. Menurut mereka, Islam dari sebuah agama telah menjadi suatu kumpulan takhayul, kekacauan, dan sebuah permainan, sehingga dunia Islam berada di bawah dalam kemunduran. Ketika agama komunitas itu rusak, maka segalanya akan menjadi rusak karenanya. Untuk itu, menurut kalangan Al-Irsyad, satu-satunya solusi bagi dunia Islam adalah kembali pada jalan Islam yang benar, yaitu kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Secara resmi, Al-Irsyad Al-Islamiyah mudah dikenal sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada pengelolaan pendidikan berbasis Islam. Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto sendiri telah dikenal aktivitasnya sejak tahun 1932. Terhitung sejak berdirinya sekolah Al-Irsyad yang pertama di Purwokerto. Secara resmi, Al-Irsyad Islamiyah di Purwokerto diakui sebagai lembaga pendidikan. Saat ini Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Purwokerto mengelola 7 sekolah, yaitu KB Al-Irsyad, TK Al-Irsyad, SD Al-Irsyad, SD Al-Irsyad 2, SMP Al-Irsyad, SMA Islam Teladan Al-Irsyad, dan SMP SMA Boarding School. Dan masih ada lagi. Oke, sekian presentasi dari sekian presentasi saya dari Rizky Fadilah tentang sejarah kebudayaan Islam di Banyumasan. Mohon maaf atas kata-katanya jika ada yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.